Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang tablet guaifenesin. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Azalia. Saya Cici Widya Julianis. Saya Arihna Salsabila Mardiana. Baik, untuk yang pertama ada standar tablet guaifenesin. Tablet ini harus mengandung zat aktif yang pas, tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh dari 110% dari jumlah yang tertera pada tiap kemasannya. Untuk yang selanjutnya ada uji identifikasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian identifikasi yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah benar tablet ini mengandung guaifenesin. Nah, untuk cara pengujiannya, yang pertama tablet digerus sampai halus, lalu diambil serbuk yang setara dengan 100 mg zat aktif. Serbuk ini dicampur dengan 10 ml kloroform, kemudian disaring. Setelah itu kita ambil 1 ml hasil saringannya dan diuapkan pada kaca arloji sampai tersisa residunya saja. Nah, residu inilah yang kita uji dengan menambahkan 1 tetes formaldehida dan beberapa tetes asam sulfat. Jika muncul perubahan warna menjadi merah ceri tua sampai ungu, itu artinya sampel positif mengandung guaifenesin. Selain uji warna, uji identifikasi juga bisa diperkuat dengan uji kromatografi, di mana waktu puncak sampel harus sama dengan larutan standar. Untuk yang ketiga ada uji disolusi. Nah, uji disolusi ini itu digunakan untuk melihat seberapa cepat sih zat aktif obat yang larut dalam tubuh kita. Media yang digunakan di sini adalah 900 ml air. Media yang digunakan untuk pengujiannya yaitu memakai alat disolusi tipe 2 dengan kecepatan perputaran 50 rpm selama 45 menit. Untuk mengukur jumlah guaifenesin yang larut, kita menggunakan alat spektrofotometer pada panjang gelombang sekitar 274. Lalu untuk syarat kelulusannya adalah dalam waktu 45 menit minimal itu 75% dari zat aktif guaifenesin sudah harus larut sempurna. Selain itu, untuk uji keseragaman sediaan juga harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku agar dosis tiap tabletnya bisa merata. Untuk penetapan kadar dilakukan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi sesuai pada prosedur 931. Fase gerak dibuat dari campuran air, metanol, dan asam asetat glasial dengan perbandingan 60:40:1,5. Campuran kemudian disaring dan dihilangkan udaranya. Kalau perlu dilakukan penyesuaian agar sistem kromatografi bekerja dengan baik. Asam benzoat ditimbang dengan teliti lalu dilarutkan dalam metanol sampai konsentrasinya sekitar 2 mg per mililiter. Guaifenesin ditimbang lalu dilarutkan dalam air sambil dikocok sampai konsentrasinya sekitar 2 mg per mililiter. Setelah itu diambil 2 ml larutan tersebut dan dicampur dengan 5 ml larutan asam benzoat dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan 40 ml metanol lalu tambahkan air sampai tanda batas. Larutan ini mengandung sekitar 40 guaifenesin dan 100 per mili asam benzoat. Untuk larutan baku, sejumlah guaifenesin BPFI ditimbang dengan teliti lalu dilarutkan dalam air sambil dikocok sampai konsentrasinya sekitar 2 mg per mili. Ambil 2 mili larutan, masukkan ke labu ukur 100 mili, tambahkan 45 ml metanol, lalu tambahkan air sampai tanda batas. Konsentrasi akhirnya sekitar 40 per mililiter.
Larutan uji minimal 20 tablet ditimbang lalu dihancurkan menjadi serbuk. Ambil serbuk yang setara dengan sekitar 200 mg guaifenesin, masukkan ke labu ukur 100 ml, tambahkan air sampai tanda batas, dan jika perlu disaring supaya jernih. Setelah itu, ambil 2 ml larutan, masukkan ke labu ukur 100 ml, tambahkan 45 ml metanol, lalu encerkan dengan air sampai tanda batas. Pada slide ini dijelaskan mengenai sistem kromatografi yang digunakan dalam pengujian tabel guaifenesin. Fase gerak dibuat dengan campuran air, metanol, dan asam asetat glasial dengan perbandingan 60:40:1,5. Campuran ini kemudian disaring dan dihilangkan udaranya atau dilakukan proses degasi. Tujuan penyaringan dan penghilangan udara ini adalah agar sistem kromatografi dapat bekerja dengan baik dan hasil lebih optimal. Pengujian dilakukan menggunakan alat HPLC dengan detektor pada panjang gelombang 276 nanometer dan menggunakan kolom ukuran 4,6 mm x 25 cm, sedangkan laju alir yang digunakan sekitar 2 mm per menit. Sebelum pengujian sampel dilakukan, larutan resolusi dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan sistem bekerja dengan baik. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu resolusi antara puncak guaifenesin dan asam benzoat minimal 3,0, kemudian waktu retensi relatif guaifenesin sekitar 0,7 dan asam benzoat sekitar 1,0. Selain itu, simpangan baku relatif dari penyuntikan berulang tidak boleh lebih dari 2,5%. Artinya, alat harus mampu membersihkan zat dengan jelas, memberikan waktu deteksi yang sesuai, dan menghasilkan pembacaan yang konsisten agar data yang diperoleh akurat. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian. Larutan baku dan larutan uji masing-masing disuntikkan sekitar 20 mikroliter ke dalam alat kromatografi. Setelah kromatografi muncul, respon puncak utama akan diukur. Luas area puncak ini digunakan untuk menghitung kadar guaifenesin di dalam tablet. Rumus perhitungan yang digunakan yaitu jumlah guaifenesin sama dengan 50C dalam kurung RU per RS. Keterangan dari rumus ini yaitu C yang merupakan kadar guaifenesin ppFI dalam larutan baku dalam satuan mikrogram per mililiter. RU adalah respon puncak larutan uji, sedangkan RS merupakan respon puncak larutan baku. Dengan membandingkan respon antara sampel dan larutan baku, jumlah guaifenesin di dalam tablet dapat dihitung. Pada slide ini dijelaskan mengenai wadah dan penyimpanan tablet guaifenesin. Tablet harus disimpan di dalam wadah tertutup rapat. Penyimpanan dalam wadah tertutup bertujuan untuk menjaga kestabilan obat dari paparan udara, kelembapan, maupun kontaminasi dari lingkungan luar. Hal ini penting karena kualitas obat dapat menurun apabila penyimpanannya tidak sesuai, sehingga efektivitas obat juga berkurang. Halo semuanya, dalam soal ini kita diminta untuk menghitung jumlah kandungan guaifenesin dalam sebuah sampel tablet. Dari data yang kita punya, ada 3 poin utama. Yang pertama, konsentrasi standar atau C sebesar 40 mikrogram per mili. Yang kedua, respons analitik sampel RU nilainya 480. Respons analitik standar atau RS nilainya 600. Untuk mencari hasilnya, kita menggunakan rumus perbandingan antara respons sampel dengan respons standar, lalu dikalikan dengan konsentrasi dan faktor pengencerannya. Rumusnya adalah jumlah guaifenesin sama dengan 50 dikali C dikali RU per RS. Jadi, kita masukkan angkanya 50 kali 40 dikali hasil bagi dari 480 per 600. Setelah kita hitung, 50 kali 40 adalah 2000 dan perbandingan responnya adalah 0,8. Jadi 2000 dikali 0,8 menghasilkan angka 1600 mikrogram. Kesimpulannya, total jumlah guaifenesin yang terdapat dalam sampel tablet tersebut adalah 1600 mikrogram. Berikut merupakan contoh soal pengujian tablet guaifenesin menggunakan metode KCKT. Diketahui jumlah guaifenesin dalam sampel sebesar 2000 mikrogram. Hasil pembacaan kromatogram menunjukkan luas area sampel sebesar 400, sedangkan luas area larutan baku sebesar 500. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan baku yang digunakan atau nilai C. Untuk menyelesaikannya, kita masukkan data yang diketahui ke dalam rumus perhitungan. Pada soal, diketahui jumlah guaifenesin sebesar 2000 mikrogram.
RU atau respon puncak larutan uji sebesar 400 dan RS atau respon puncak larutan sebesar 500. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus 2000 sama dengan 50C dalam kurung 400 dibagi 500. Karena 400 dibagi 500 hasilnya 0,8, maka persamaan menjadi 2000 sama dengan 40C. Selanjutnya, kedua ruas dibagi 40 sehingga diperoleh nilai C sebesar 50 mikrogram per mililiter. Jadi, konsentrasi larutan baku yang digunakan adalah 50 mikrogram per mililiter. Dari contoh soal yang dipahami bahwa luas area antara sampel dan larutan baku dapat berpengaruh dalam menentukan kadar zat aktif.